Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul Perkarakan Hidup Rohani. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perkataan Rasul Paulus ini merujuk kepada kehidupan orang-orang Kristen yang masih disibukkan dengan perkara-perkara, tata cara, dan hukum-hukum dalam keberagaman yang semu, sehingga tidak menyentuh nafas atau inti dari kekristenan itu sendiri. Tidak bermaksud bahwa tata cara, liturgi, hukum-hukum tersebut tidak penting, tetapi itu adalah perlambangan yang bertujuan untuk menghubungkan iman orang percaya kepada Kristus. Kita bisa bandingkan dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah perlambangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saya sedikit mau coba mengcompare atau membandingkan dengan versi lain atau terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Oleh karena itu, jangan hiraukan orang yang mencela saudara karena apa yang saudara makan atau minum, atau karena saudara tidak merayakan hari-hari raya Yahudi, upacara bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya itu bersifat sementara, serta akan hapus pada waktu Kristus datang, dan hanyalah merupakan bayangan dari yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus atau Kristus sendiri. Jadi itu semua yang bersifat jasmani, bersifat semu, bayangan. Dan kalaupun diadakan, itu semua hanyalah sekedar perlambangan supaya bisa menghubungkan iman orang percaya kepada Kristus. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak bisa diperlambangkan. Kebenaran itu supaya bisa dipermudah, dipergunakanlah ilustrasi, perlambangan. Tetapi simbol perlambangan itu tidak bisa menyentuh dari keutuhan dari kebenaran tersebut, hanya untuk mempermudah. Perkara di atas tentu bermaksud perkara rohani atau yang bersifat rohani. Perkara di atas adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Misalnya kalau kita menyadari bahwa roh kita kekal dan satu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Makanya perkara di atas ini atau perkara yang bersifat rohani ini harus menjadi kesadaran mutlak kita miliki dalam dunia ini, sehingga seluruh gerak kehidupan kita itu benar-benar digerakkan oleh sebuah kesadaran untuk mencari atau memikirkan perkara-perkara rohani. Rasul Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya, maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Nah, disinilah terdapat proses identifikasi diri dengan Kristus, di mana orang percaya harus berusaha mengubah hidupnya
dan menyatu dengan Kristus dalam terang kebenaran firman Allah. Orang percaya harus berusaha mengubah hidupnya dan menyatu dengan Kristus dalam terang kebenaran firman Allah. Setelah itu barulah terjadi sebuah kehidupan yang mana orang percaya memiliki sebuah kehidupan yang baru, yang menyenangkan hati dan melakukan kehendak Bapa di surga. Hal-hal yang mulia dan bernilai kekal yang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Identifikasi diri dengan Kristus harus mewujud dalam transformasi hidup. Identifikasi diri dengan Kristus harus mewujud dalam transformasi hidup, perubahan dan pembaharuan hidup. Perubahan hidup yang bersifat duniawi, dari perbuatan yang penuh dengan hawa nafsu, karakter-karakter yang berdosa yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang percaya, itu semua harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, ditanggalkan. Kemudian memiliki hidup yang baru. Berusaha memiliki hidup yang baru. Yang mana kerohanian kita terus diperbaharui, semakin hari semakin menyerupai gambar anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, anak Bapa di surga. Jadi ketika Rasul Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, berarti orang percaya harus benar-benar berjuang untuk bisa menyatukan dirinya dengan kehidupan anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu semua yang bisa terjadi ketika kita benar-benar punya kesadaran akan kehidupan yang tidak selamanya di bumi. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti ini, maka mau tidak mau kita pasti akan berjuang untuk memiliki hidup yang baru. Dan hidup yang baru ini hanya bisa digapai ketika kita benar-benar meninggalkan dan memiliki fokus hidup yang baru, yaitu pikiran yang bersifat rohani, pikiran-pikiran yang memperkarakan perkara-perkara di atas. Anak Tuhan harus melakukan proses identifikasi diri dengan Kristus terus-menerus dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan juga berusaha menyerap seluruh nilai-nilai yang bersifat pengajaran daripada Tuhan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti Allah mendesain segala pengalaman hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tentu kebaikan itu untuk mengubah manusia batinia kita. Dan kita harus berusaha mendapatkan suatu nilai pelajar, satu nilai yang bersifat kekal, yang mengubah batinia kita dalam keseharian kita. Nah, sehingga ketika kita baca firman Tuhan, berdoa, lalu juga lalu mampu menangkap segala pesan-pesan atau pelajaran-pelajaran rohani dalam kehidupan kita masing-masing, kita semakin hari akan semakin digiring Tuhan menjadi manusia-manusia yang tidak lagi mampu berbuat dosa. Hidup kita harus ditransformasi terus-menerus dengan menolak berbagai perbuatan jahat dan digantikan terus-menerus dengan perbuatan baik. Mungkin saudara berpikir bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan jahat yang bersifat kriminal, ditangkap polisi ataupun yang meresahkan banyak orang. Saya mau katakan bahwa perbuatan jahat itu pun juga adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, adalah perbuatan yang jahat. Jadi kalau saudara tidak mencuri, tidak membunuh, jangan merasa bahwa saudara tidak berdosa. Tapi kalau kita dalam hidup sehari-hari
hidup berdasarkan mau kita, nafsu kita, tidak menuruti kehendak Bapa di surga, kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Seseorang yang percaya kepada Kristus berarti telah mati dan telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Hal ini berarti seluruh kehidupan yang bersifat jasmani, yang semu, yang menyenangkan kedagingan kita, harus segera ditinggalkan dan ditanggalkan. Jangan lagi berfokus pada hidup atau perkara-perkara yang tidak bersifat kekal, tetapi harus kembali berfokus kepada hidup yang bernilai kekal atau perkara-perkara yang di atas. Dan pastinya perkara-perkara di atas itu adalah perkara-perkara yang memuliakan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus mengartikan bahwa Yesus telah menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat jasmani, termasuk hal-hal yang menyangkut kehidupan keagamaan. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi komando bagi kita orang-orang percaya untuk tidak fokus pada perkara-perkara jasmani, tapi mengalihkan hidup pada perkara hidup yang bernilai abadi. Perkara hidup yang bernilai abadi pasti menyentuh kemuliaan Bapa di surga. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.